Yusuf, manusia tampan, penuh kesabaran. Keturunan Bani Israel. Ayahnya Yakub. Yakub memberikan perhatian lebih kepada Bunyamin dan Yusuf karena karakternya luhur, terpuji. Hal ini menimbulkan iri dengki kepada putra yang lain. Tak kala jalan bersama, Yusuf dibuang ke sumur oleh saudaranya. Nabi Yakub dibohongi. Yusuf diterkam binatang buas serigala. Untuk memperkuat alasan, baju gamis Yusuf dilumuri darah palsu. Justru kebohongan itu membuat Nabi Yakub tidak percaya. Masa diterkam serigala? Baju tidak terkoyak sedikit pun. Baju tetap disimpan Nabi Yakub. Allah menyelamatkan Yusuf, memberikan tali via seorang pedagang musafir yang tengah lewat. Diangkatlah ke atas dan dijual kepada orang Mesir. Yusuf dijadikan anak sekaligus melayani kebutuhan di rumah seorang pembesar kerajaan, pasangan Kitfir dan Zulaiha. Yusuf sangat disayangi oleh keluarga tersebut karena ketampanannya yang ia miliki. Yusuf paling tampan di dunia, dikira jelmaan malaikat, bukan manusia biasa. Zulaiha tidak bisa menahan godaan setan, merayu Yusuf untuk melakukan perbuatan tercela. Yusuf menolak. Datanglah Kitfir. Zulaiha memfitnah. Yusuf masuk penjara karena cintanya Zulaiha tidak terbalas oleh Yusuf. Yusuf dipenjara cukup lama, 5 tahun, oleh suaminya Kitfir. Surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Dalam jamuan makan terdengar kabar berita. Zulaiha menggoda Yusuf. Zulaiha menyuruh undangan ibu-ibu untuk mengupas buah. Tamu-tamu terpotong jarinya karena
terlena melihat ketampanan Yusuf. Sebelumnya, Yusuf pernah menceritakan mimpi kepada ayahnya Nabi Yakub, melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadanya. Nabi Yakub secara tersirat meyakini kelak anaknya menjadi orang penting dan punya kekuasaan. Nabi Yakub memberi saran kepada Yusuf agar mimpi tersebut tidak diceritakan kepada saudaranya supaya tidak terlalu diagungkan. Sesuai perjalanan waktu, mimpi tersebut benar. Allah menjadikan Yusuf menjadi nabi yang ke-11. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi Raja Mesir Al-Aziz akan datang masa sulit 7 tahun kekeringan paceklik, kekurangan bahan makanan, kecuali sedikit gandum. Setelah itu turun hujan memanen anggur. Surat Yusuf ayat 43 sampai 44. Atas izin Allah, tafsirannya benar. Yusuf dibebaskan dari penjara, terbongkarlah tipu daya Zulaiha atas fitnahnya. Kitfir meninggal dunia, Zulaiha jatuh miskin. Tangisannya membuat penglihatan Zulaiha menurun, jadilah pengemis. Nabi Yusuf tidak tega melihatnya. Allah mempertemukan Yusuf dan Zulaiha menjadi suami istri. Diangkatlah Yusuf menjadi Menteri Keuangan negara Kerajaan Mesir. Ia cerdas otaknya, pengetahuan luas, sabar serta jujur. Waktu penobatan, Yusuf memakai pakaian kerajaan dengan kalung emas. Raja Mesir melepaskan cincin di jarinya untuk dipasangkan ke Yusuf sebagai tanda kekuasaan. Tujuh tahun pertama kepemimpinan, Yusuf sangat bijaksana. Sering mengadakan kunjungan ke daerah kekuasaannya, berkomunikasi dengan rakyat jelata agar segala rancangan dan kebijakannya bisa dilakukan secara tepat sasaran. Rakyat Mesir hidup tentram dan aman. Kebutuhan warga terpenuhi dengan merata di seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Berkat kepengurusan Nabi Yusuf yang bijaksana, datangnya musim panas dan paceklik tidak membuat rakyat kebingungan akan bahan makanan. Mereka pun hidup tentram tanpa ada rasa khawatir akan krisis pangan. Bahkan derita kelaparan tidak terjadi seperti masa sebelumnya, walau musim itu terjadi 7 tahun. Kabar itu membuat orang datang dari desa dan kota, pinggir Mesir atau negara lain. Orang desa mengaku bahan pangan kehabisan dan mengharap pertolongan dari Nabi Yusuf agar bisa membeli gandum sebagai stok sementara. Di antaranya bahkan merupakan saudara Nabi sendiri. Akhir cerita selanjutnya terjadi pertemuan besar dengan keluarganya, termasuk Nabi Yakub dan baju gamis yang diberi darah palsu oleh saudaranya sebagai buktinya. Nabi Yusuf tidak dendam sedikit pun terhadap saudaranya yang pernah memasukkan dalam sumur. Justru suasana bertambah akrab dan gembira serta haru. Yusuf tidak sombong dengan ketampanannya. Ketampanan hanya titipan Allah semata. Selalu menjaga hawa nafsu. Banyak wanita tergila-gila, namun tidak mudah terjerat godaan setan. Tidak menyimpan dendam pada saudaranya, walaupun ia ingin mencelakakannya. Sabar terhadap ujian hidupnya. Tidak sombong dengan kelebihan yang dimilikinya. Selalu waspada dan hati-hati dengan kemungkinan buruk. Tidak sombong dengan garis riwayat keturunan. Buyut, kakek, ayahnya memang semua nabi. Mukjizat Nabi Yusuf. Wajah tampan, paling tampan sedunia dengan tubuh tegap. Doanya dikabulkan oleh Allah. Menafsirkan mimpi atas bimbingan Allah.
diangkatlah menjadi pejabat di Mesir. Pandai berpidato. Kesabarannya tinggi sekali, melebihi gunung. Walau banyak rintangan menghadang, terutama menghadapi keluarga. Terhadap orang yang salah, bukan dendam senjatanya, tetapi memintakan ampun kepada Allah, pemaaf bagi siapapun. Surat Yusuf 9:2. Kekuatan jiwa teguh sekali. Penjara lebih baik bagi Yusuf daripada melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Surat Yusuf 33. Ketangguhan diri, walau difitnah dan masuk penjara, tetap menjalankan hidup di jalan yang lurus. Kesadaran diri menghadapi tantangan hidup dengan integritas, moralitas, dan percaya diri. Allah mengangkat Yusuf menjadi nabi yang ke-11 sesuai mimpinya. 11 bintang, matahari, bulan sujud kepadanya. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan